Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di pembelajaran kita pada hari ini. Sekarang kita memasuki pembelajaran 2 di tema 2 subtema 1. Marilah sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Ananda semua dalam keadaan sehat dan tetap selalu bersemangat. Ayo, siapa yang masih ingat? Kemarin kita belajar tentang apa ya? Oh, betul sekali. Kemarin kita telah belajar tentang sistem pernapasan pada hewan. Dan kita juga telah belajar tentang mencari informasi dari sebuah teks. Baiklah, sekarang kita lanjutkan ke pembelajaran 2. Adapun tujuan pembelajaran yang harus Ananda kuasai setelah selesai melaksanakan pembelajaran ini adalah yang pertama, dengan menggali informasi dari teks bacaan, siswa mampu mendeskripsikan organ-organ pernapasan pada manusia. 2. Dengan membaca teks, siswa mampu menyebutkan informasi terkait dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, bagaimana, mengapa, dan siapa. Ketiga, dengan membuat bagan, siswa mampu menjelaskan bagan kerja organ pernapasan manusia. 4. Dengan menyimak penjelasan dan mencermati teks informasi, siswa mampu menjelaskan ciri-ciri lagu bertangga nada mayor. Dan yang kelima, dengan mengikuti teks lagu, siswa mampu bermain alat musik sederhana. Itulah 5 tujuan pembelajaran yang harus Ananda kuasai setelah selesai pembelajaran hari ini. Baiklah, masih ingat kan bahwa kemarin kita telah belajar tentang sistem pernapasan pada hewan. Sebagai makhluk hidup, manusia pun sama seperti hewan, yaitu melakukan pernapasan. Adapun alat-alat pernapasan pada manusia adalah terdiri atas hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkeolus, dan paru-paru. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan bersama-sama gambar sistem pernapasan pada manusia. Yang pertama adalah hidung. Hidung ini merupakan tempat masuknya udara. Hidung berfungsi sebagai tempat penyaringan debu atau kotoran yang berasal dari udara. Udara disaring oleh rambut hidung dan debu menempel bersama lendir untuk dikeluarkan. Selain itu, hidung juga berfungsi untuk menyesuaikan suhu dan kelembaban udara, sehingga dapat memudahkan proses penyebaran gas di dalam tubuh. Yang kedua adalah faring. Faring merupakan persimpangan antara saluran pernapasan pada bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang. Yang ketiga adalah laring. Ya, laring ini disebut juga sebagai tekak atau jakun yang terdapat di bagian belakang faring. Laring terdiri atas 9 susunan tulang rawan yang berbentuk kotak.
Yang keempat adalah trakea. Trakea merupakan penghubung antara bagian hidung dan paru-paru. Pada trakea terdapat jaringan yang disebut silia yang akan bergerak dan mendorong keluar debu-debu dan bakteri yang masuk. Yang kelima adalah bronkus. Bronkus merupakan percabangan dari trakea serta terdiri atas bronkus kiri dan bronkus kanan, ya. Bronkus kiri dan bronkus kanan. Dan selanjutnya adalah paru-paru. Nah, ini paru-paru. Paru-paru ini ada dua bagian, yaitu paru-paru bagian kanan dan paru-paru bagian kiri. Nah, di ujung bronkeolus atau di ujung paru-paru ini ada gelembung-gelembung yang berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida yang disebut dengan alveolus. Nah, selanjutnya ini ada diafragma yang merupakan otot yang membantu pada proses pernapasan pada manusia. Nah, berikut gambar paru-paru secara lebih detail. Nah, ini adalah paru-paru kanan dan ini paru-paru kiri. Yang ini bronkus kiri, yang C ini adalah otot-otot di dinding bronkus. Dan ini ruang udara di dalam bronkus, ya. Nah, selanjutnya ini yang ada di bagian dalam paru-paru. Yang ini adalah bagian dalam bronkus. Sedangkan ini F adalah alveoli. Dan yang G ini adalah ruang udara di alveoli. Dan yang H ini adalah pembuluh darah. Dan yang ini adalah bronchiola. Ini adalah bagian-bagian yang ada di dalam paru-paru. Jadi, udara masuk ke dalam tubuh manusia melalui hidung, ya. Lalu masuk ke dalam batang tenggorok. Batang tenggorokan adalah sebuah pipa mulai dari belakang hidung dan mulut lalu turun ke paru-paru. Di dalam paru-paru, oksigen terserap ke dalam pembuluh darah halus. Sebaliknya, gas karbon dioksida dari pembuluh darah masuk ke dalam paru-paru dan selanjutnya dibuang saat kita menghembuskan nafas. Nah, begitulah proses dari pernapasan pada manusia. Nah, apa yang Ibu sampaikan barusan, itu silahkan Ananda dibaca ulang di halaman 13 sampai 15 tentang sistem pernapasan manusia. Setelah Ananda baca, maka Ananda nanti bisa menjawab pertanyaan dan mengolah informasi dari bacaan tersebut. Mengapa kita harus menjawab pertanyaan? Jadi, menjawab pertanyaan itu bertujuan agar kita memahami isi teks. Nah, untuk mempermudah dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan, kita bisa menggarisbawahi kalimat-kalimat penting yang ada pada bacaan tersebut. Dalam membuat pertanyaan, silahkan bisa menggunakan kata tanya apa, kapan, di mana, bagaimana, dan mengapa. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Tahukah kamu, saat kita beristirahat atau tidur,
Dalam setiap tarikan napas, kita mengisap dan menghembuskan sekitar setengah liter udara. Kita menarik napas sebanyak 15-20 kali setiap menit. Itu ketika kita tidur ya, ketika kita diam. Tetapi sebaliknya, setelah melakukan aktivitas yang berat, seperti balapan lari, kita membutuhkan lebih banyak oksigen. Saat itu, kita menarik napas lebih dalam dan lebih cepat. Dalam setiap tarikan napas, kita menghirup udara sebanyak 3 liter atau lebih. Dalam setiap menit, kita menarik napas sebanyak 50 kali atau lebih. Nah, makanya kita kalau sedang capek, napas kita menjadi terengah-engah, menjadi cepat. Itu karena kita lebih banyak membutuhkan oksigen. Nah, lambat, cepatnya kita menarik napas itu tergantung dari aktivitas yang sedang kita lakukan. Sebaliknya, kita juga dapat mengatur pernapasan sesuai aktivitas yang sedang kita lakukan. Sebagai contoh, saat menyanyikan lagu, ya, kita harus mengatur pernapasan supaya nyanyian kita lebih enak didengar. Dalam seni musik ada lagu bertangga nada diatonis mayor. Apakah tangga nada itu? Tangga nada merupakan urutan nada yang disusun secara berjenjang. Dan apakah yang disebut dengan diatonis mayor? Tangga nada diatonis mayor adalah rangkaian 7 nada yang susunan nada-nadanya berjarak 1, 1, setengah, 1, 1, setengah. Tangga nada diatonis mayor ini, nah seperti ini, dengan ciri-ciri bersifat riang gembira, bersemangat, dan biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do. Ya, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Jadi diawali dan diakhiri dengan nada do. Contohnya lagu yang bersifat riang gembira, bersemangat adalah lagu Hari Merdeka, Garuda Pancasila, Maju Tak Gentar, dan Indonesia Raya. Untuk mendengarkan lagu-lagu ini, nanti disampaikan dalam video berikutnya. Nah, itulah yang dapat Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa ya, bahwa hari ini kita telah belajar tentang sistem pernapasan pada manusia. Dan kita juga telah belajar tentang mencari informasi dari teks bacaan dan telah mengenal tentang tangga nada diatonis mayor. Baiklah, untuk menutup pembelajaran kita kali ini, marilah kita bersama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian Anda semua. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.